Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sejarah, perkenalkan saya Rahma Agus Mutia dari Universitas 11 Maret. Kali ini kita akan membahas mengenai materi sejarah kelas 10 SMA, yaitu perkembangan historiografi di Indonesia. Nah, supaya kalian paham dengan materi ini, simak video ini sampai selesai ya. Sebelum melanjutkan materi, mari kita mengingat kembali mengenai tahapan dalam penelitian sejarah, yang dimana penelitian sejarah ini terdiri dari 5 tahap, yaitu ada pemilihan topik, heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tahapan penelitian sejarah yang terakhir, yaitu historiografi. Jadi, historiografi merupakan penulisan sejarah, di mana perkembangannya ini seiring dengan perkembangan masyarakat dan bangsa Indonesia sendiri, baik melalui upaya-upayanya maupun setelah mendapatkan pengaruh dari kebudayaan lain dan perkembangan ilmu pengetahuan. Adapun fase perkembangan historiografi di Indonesia itu ada 3 fase. Yang pertama, historiografi tradisional, yang kedua, historiografi kolonial, dan yang ketiga adalah historiografi nasional. Nah, untuk lebih lanjut dan lebih detail, mari kita bahas satu persatu. Kita masuk ke fase historiografi yang pertama, yaitu historiografi tradisional. Jadi, historiografi tradisional ini dimulai sejak masa kerajaan Hindu-Buddha sampai dengan masuk dan berkembangnya kerajaan Islam di Indonesia atau di Nusantara, di mana penulisan sejarah dari historiografi tradisional itu merupakan bentuk ekspresi budaya pada masa kerajaan di masa lampau, bukan tujuan utamanya bukan untuk merekam peristiwa masa lalu. Nah, untuk penulis historiografi tradisional itu biasa disebut dengan pujangga atau sejarawan keraton, yang dimana mereka ini memang sengaja dipilih oleh raja untuk menuliskan sejarah kerajaan. Untuk historiografi tradisional ini biasanya ditulis menggunakan media yang berasal dari alam seperti batu, daun lontar, dan kulit hewan. Oke, mari kita lanjut. Adapun ciri-ciri dari historiografi tradisional, yaitu yang pertama bersifat istana sentris, artinya berpusat pada keinginan dan kepentingan raja maupun ratu. Yang kedua, yaitu feodalis aristokratis, artinya berfokus pada kehidupan kaum bangsawan feodal, bukan kepada kehidupan rakyat biasa. Yang ketiga, penulisan tidak disusun secara ilmiah atau bercampur antara unsur mitos dan realitis. Artinya bahwasanya dalam penulisannya itu tidak ada sistematika atau urutan hak paten dalam sistem penulisan. Kemudian yang keempat, ada tujuan dari penulisan historiografi ini yaitu untuk melanggengkan kekuasaan raja yang sedang berkuasa. Untuk yang kelima, kuat dalam silsilah atau sejarah keluarga, namun lemah dalam hal kronologi atau urutan peristiwa dan detail biografis. Yang keenam, yaitu memiliki subjektivitas yang tinggi. Hal itu disebabkan karena penulis hanya mencatat peristiwa penting di kerajaan dan dituliskan berdasarkan permintaan dari sang raja. Yang ketujuh, yaitu sumber data yang didapatkan itu sulit untuk ditelusuri, bahkan terkadang mustahil untuk dibuktikan. Seperti yang kita tahu bahwasannya historiografi tradisional itu berlatar masa kerajaan yang sudah berlangsung selama beratus tahun yang lalu, sehingga bukti atau mencari fakta
itu hal yang cukup sulit. Nah, untuk yang kedelapan yaitu ada regiosentris atau kata lainnya adalah kedaerahan, di mana sistem kepenulisannya itu banyak dipengaruhi oleh faktor budaya masyarakat tempat di mana naskah tersebut ditulis. Nah, ini ada pun contoh dari historiografi tradisional. Itu yang pertama ada Babat Tanah Jawa yang isinya itu berisikan tentang kondisi Pulau Jawa pada masa saat itu yang dituliskan dengan tembang mocopat. Terus yang kedua ada Kitab Negara Kertagama karya Empu Prapanca yang menceritakan mengenai kondisi kerajaan Majapahit. Dan yang ketiga ada juga Hikayat Raja Pasai yang berisikan mengenai cerita atau kisah raja-raja dari kerajaan Samudra Pasai. Oke, mari kita lanjut kepada fase historiografi yang kedua, yaitu historiografi kolonial, di mana historiografi kolonial ini penulisannya itu berlatar belakang pada masa penjajahan Belanda di Indonesia atau di Hindia Belanda. Untuk penulisnya itu berasal dari orang-orang Belanda dan sumber yang digunakan itu adalah arsip baik yang berasal dari Belanda maupun yang ada di Batavia atau Jakarta. Dan fokusnya itu biasanya bercerita mengenai kehidupan warga Belanda yang tinggal di Hindia Belanda. Ceritanya itu meliputi aktivitas-aktivitas warga Belanda, kemudian di pemerintahan kolonial, pegawai company, maupun gubernur jenderal di pemerintahan dan lain sebagainya. Oke, untuk yang selanjutnya ada pun ciri-ciri dari historiografi kolonial, yaitu yang pertama bersifat Eropa sentris atau Belanda sentris, yang artinya dalam sistem penulisannya itu berfokus pada kehidupan bangsa Eropa atau Belanda yang berada di Hindia Belanda. Kemudian yang kedua ditulis oleh sejarawan yang berasal dari bangsa Eropa atau dari bangsa Belanda sendiri. Yang ketiga, dalam penulisannya mereka lebih menonjolkan peran tokoh penting dari Belanda. Contohnya peran penting gubernur jenderal seperti Stamford Raffles dan Dangles. Yang keempat itu biasanya isinya bersifat diskriminatif, artinya mereka itu merendahkan atau tidak peduli mengenai peran kaum pribumi di tanah Hindia Belanda. Jadi mereka lebih mencondongkan bangsa Eropa. Kemudian ciri-ciri yang terakhir yaitu mereka dalam penulisannya itu mengabaikan sumber lokal seperti hikayat maupun babat. Jadi mereka kebanyakan menggunakan sumber dari pihak kolonial yang berupa arsip maupun dokumen resmi. Adapun beberapa contoh karya historiografi kolonial itu di sini yang pertama ada History of Java karya Thomas Stamford Raffles yang isinya itu mengenai kisah Pulau Jawa, baik itu penduduknya, agama, budaya, kondisi masyarakat itu semuanya diceritakan dalam buku ini. Kemudian yang kedua ada Geschiedenis van Indonesia atau Sejarah Indonesia yang ditulis oleh Hermanus Johannes de Graaf. Kemudian contoh yang ketiga ada Geschiedenis van den Indischen Archipel atau bercerita tentang sejarah kepulauan di Indonesia karya B.H.M. Vlekler. Oke, kita lanjut ke fase perkembangan historiografi yang terakhir yaitu historiografi nasional. Nah, untuk historiografi nasional ini latar penulisannya itu pasca kemerdekaan, artinya ditulis setelah tahun 1945, di mana penulisan sejarah ini diarahkan pada kepentingan nasional dari bangsa Indonesia. Kemudian untuk penulisnya itu sejarawan yang berasal dari Indonesia, di mana historiografi nasional ini memiliki tujuan untuk membangun karakter bangsa dan jiwa nasionalisme masyarakat
Indonesia, di mana historiografi nasional ini secara resmi dirumuskan pada Seminar Sejarah Nasional yang dilangsungkan di Universitas Gadjah Mada pada 14 hingga 18 Desember 1957. Oke, mari kita lanjut ke ciri-ciri historiografi nasional. Yang pertama itu bersifat Indonesia sentris, di mana latar belakang atau fokusnya itu menceritakan tentang keadaan dan kondisi masyarakat Indonesia. Kedua, untuk penulisnya ini berasal dari Indonesia. Contoh dari sejarawan Indonesia seperti ada Bapak Sartono Kartodirjo, kemudian Adrian Belapian, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, biasanya historiografi nasional ini mencerminkan pandangan hidup, keyakinan, dan nilai-nilai yang dianut oleh bangsa Indonesia, yang dimana sesuai dengan pedoman bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Yang keempat yaitu menanamkan rasa nasionalisme atau cinta tanah air di kalangan masyarakat Indonesia. Kemudian yang kelima ada mengandung narasi dekolonialisasi, yang artinya memiliki narasi ingin memerdekakan diri dari belenggu penjajahan. Dan yang terakhir yaitu menceritakan tentang perjuangan dan semangat kebangsaan Indonesia. Nah, di sini ada beberapa contoh mengenai historiografi nasional. Itu yang pertama ada Pemberontakan Petani Banten 1888 karya Sartono Kartodirjo. Kemudian yang kedua ada buku Sejarah Peperangan Diponegoro, Pahlawan Kemerdekaan Indonesia karya Muhammad Yamin. Dan yang terakhir ada Sejarah Nasional Indonesia jilid 1-6 karya Bapak Sartono Kartodirjo. Sekian pemaparan video materi mengenai perkembangan historiografi di Indonesia. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa dan terima kasih.